예수님은 한 번도 남을 이렇게 힘들게 한 적이 없습니다. Yesus tidak pernah menyusahkan orang lain. 그런데 막 화를 낸 적이 있습니다. Tapi pernah Yesus marah-marah. 교회가 세 가지 뜰이 없을 때 화를 내셨습니다. Pada saat gereja tidak memiliki 3 pelataran itu, Yesus marah-marah. 바울이 다른 사람을 힘들게 한 적이 없어요. Paulus tidak pernah menyusahkan orang lain. 단 한 번 저주를 퍼부은 적이 있어요. Tetapi dia pernah mengutuk orang lain. 그게 오늘 본문입니다. Dan itu isinya tentang bacaan hari ini. 오늘 두 번이나 저주를 퍼붓는 그런 내용이 나왔습니다. Jadi 2 kalinya ia mengutuk orang-orang yang ada gereja Galatia. 천사와 같이 아름답고 능력이 있다 할지라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Bahwa walaupun kita suci seperti malaikat, tetapi kalau kita mengatakan Injil yang berbeda dengan apa yang kita terima, terkutuklah dia. 복음 외에 다른 것을 증거하면 저주를 받을지어다. Jika kalau kita menyampaikan, memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kita telah terima, terkutuklah dia. Kan biasanya kita mengatakan terberkatilah dia, tetapi di sini dikatakan terkutuklah dia. Jadi, mengapa kita bisa memberkati dan mengutuk orang? Karena kita diberi kuasa sebagai anak Tuhan. Dan Paulus memakai terkutuklah dia itu total 2 kali di ayat 8 dan 9. Jadi pada pagi ini, saudara harus memegang Injil yang penting. Jadi katanya ada 3 saudara mengatakan seperti ini. Jadi anak cewek pertama mengatakan, aku mau nikah sama orang yang punya toko roti. Karena aku akan makan roti selalu. Dan anak yang satunya lagi mengatakan, kalau aku ingin nikah sama orang yang bisnis baju, supaya aku selalu memakai baju yang bagus-bagus. Dan cewek terakhir mengatakan, aku ingin nikah sama seorang pangeran. Karena pangeran ini pasti memiliki roti dan juga baju yang bagus. Dan pada saat itu pangerannya lagi lewat. Jadi pangeran ini akan nikah sama siapa? Masa dia nikah sama cewek yang suka roti saja? Iya, ini hal yang wajar. 하나님이 주시는 정료한 응답이 뭐냐? 언약 속에 있으면 굉장한 응답이 와요. Jadi kalau kita berada di dalam janji Tuhan, ini pasti jawaban yang luar biasa akan datang. Keluaran 14 ayat 19. 모세에게 눈에 안 보이게 이 시간에 주의 사자를 앞서서 보내고 뒤에서 보내고. Walaupun tidak terlihat di matanya Musa, tetapi Tuhan mengirimkan malaikatnya itu di depan dan juga di belakang. 나는 부모님의 도움을 받아야 되겠다. Kalau aku harus mendapatkan bantuan dari orang tua. 나는 부모님 도움 받지 않겠다. Kalau aku tidak mau menerima bantuan dari orang tua. 어떤 아들은요, 나는 지금까지 부모님 날 키워줬으니까 이제 부모님 위해서 살겠다. Dan ada juga orang yang berpikir selama ini orang tua telah menafkahi aku, jadi sekarang aku mau hidup untuk membantu orang tua. Jadi kalau saudara menjadi orang tua, mau menyayangi anak yang seperti apa? Ya, jadi ya sudah ada jawabannya. Jadi saudara pun harus memahaminya. Kalau kita melihat pegawai sipil, ada juga yang memiliki pikiran, aduh, selama saya menjadi kerja sebagai pegawai sipil, yang penting ya aku kerja-kerja ada. Tapi ada juga orang yang berpikir, setidaknya aku harus mendapatkan suatu proyek yang besar. Tapi secara diam-diam. Tapi ada juga orang yang berpikir, selama aku bekerja sebagai pegawai sipil, apa yang aku bisa bantu untuk negaraku? Jadi orang mana yang akan diberkati oleh Tuhan? Jadi janji apa yang saudara pegang, itu yang menentukan saudara. Ada orang yang menerima jawaban pada saat ia berdoa.
응답 못 받는 사람이 있어요. Ada orang yang tidak menerima jawaban walaupun dia sudah berdoa. 기도 안 하는데도 응답 오는 사람이 있어요. Tetapi ada orang yang tidak berdoa pun sudah menerima jawaban. Ini bedanya. 그러니까 모세에게 이렇게 하나님이 다윗에게 기도할 때마다 Maka dari itu, Tuhan 일이 나타나요. bekerja setiap kali Daud 지금 berdoa. 여러분 언약 정확하게 기도하고 있는 순간에 이런 일이 벌어져요. Jadi saudara harus ingat bahwa saudara pada saat berdoa dengan memegang Injil yang benar, hal-hal ini akan terjadi di Mazmur 103. Jadi karena saudara tidak 여러분이 mengetahuinya, 기도하고 makanya saudara 예배하는 tidak 동안에 berdoa. 반드시 이 일이 벌어져요. Pada saat saudara beribadah dan berdoa, hal ini terjadi. 하나님의 말씀을 전달하고 모세가 말이요. 이거 홍해를 건넌 이후입니다. Jadi ini adalah pada saat Musa menyeberangi Laut Merah. 하나님이 미리 말씀한 걸 전달했어요. 홍해 앞에서 너희들은 가만히 서서 여호와께서 행하시는 구원을 보라. Dan di sana Tuhan berfirman, kamu harus berdiri diam dan melihatlah 홍해 bagaimana 건너는 Tuhan 안에 yang bekerja. 주의 사자가 모세 앞에서 모세 뒤에서 Dan pada saat ia menyeberangi Laut Merah itu, malaikat Tuhan membantu Musanya itu dari belakang dan juga dari depan. 비밀입니다. Dan ini adalah rahasia bagi orang yang sudah diselamatkan. 대부분 성도님들이 영적 세계를 몰라. Dan kebanyakan jemaat tidak mengetahui apa itu dunia rohani. 3단 체계 다 뺏기고 Sehingga mereka semuanya telah direbut oleh 3 organisasi. 무당보다 더 능력이 없어요. Malah mereka tidak memiliki kuasa, jauh lebih tidak kuat daripada dukun. 그거 다 성취돼요. Jadi apa yang saudara ngomong itu semuanya dapat digenapi. 내가 지금 니인데만 얘기하지. 그 집사 있지. 그 이런 인간이야. 그거 다 전달돼요. Jadi aku hanya cerita sama kamu saja ya. Orang majelis itu loh, dia itu cerita-cerita, dia itu begini-begini. Itu semuanya dapat tersampaikan kepada orang lain. 응답 주는 사람이 있다니까요. Jadi walaupun ada orang yang tidak berdoa, tetapi Tuhan memberi jawaban. Orang yang memiliki perjanjian yang penting. 엘리사가 기도하고 있는 주위에 하나님은 아람 군대보다 많은 군대를 동원시킵니다. Pada saat Elisa berdoa, Tuhan mengirimkan pasukan malaikat yang jauh lebih banyak daripada pasukan Aram. 이걸 믿는 사람은요, 기도의 비밀을 압니다. Orang yang percaya ini pasti tahu apa itu rahasia doa. 하기야 이 영적 세계를 안 믿는데 하나님 어떻게 믿습니까? Bagaimana caranya mereka bisa percaya dengan Tuhan kalau mereka tidak percaya dengan dunia rohani? 하나님 말 안 믿어. Coba kita melihat orang-orang dunia pun mereka percaya hantu tetapi mereka tidak percaya Tuhan. 귀신 들린 사람 하는 말을 믿는데 하나님 말씀을 안 믿어요. Kan paranormal, mereka itu kan kerasukan hantu. Jadi mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh paranormal, mereka tetapi tidak percaya dengan apa kata Tuhan. 그러니 죽는 거요. Maka dari itu mereka akhirnya mati. 오늘 잘 보세요. Coba kita melihat. 하나님께서 아주 중요한 일을 놓고 생을 걸고 히스기야 왕이 기도할 때입니다. Ini pada saat Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. 분명히 이렇게 기록하고 있어요. Alkitab tercatat pada malam itu, 그날 밤에 pada malam itu juga, 히스기야 왕이 기도하는 시간에 pada saat Hizkia berdoa, 하나님이 주의 사자를 보내서 아수르 군사 18만 5천을 불러가 버립니다. keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. 천사가 심부름에 데려갑니다. Jadi kalau kita berdoa pada saat ini, malaikat yang akan terkirim. 얼마만큼 정확하느냐를 자꾸 기도하느냐 지금 예배하느냐입니다. Jadi kita memegang perjanjian apa, sepenting apa kita berdoa dan beribadah. 예배 한 번 드려도 못 드는 사람이 있는가 하면요. 하루 종일 기도하면 예배 드리는 사람. Kalau kita melihat hari Minggu, ada orang yang tidak fokus walaupun cuma satu ibadah, tetapi ada orang yang sepanjang hari fokus kepada 공부하기도 firman. 바쁜데요. 메시지는 늘 듣는 렘넌트 있고요. 전혀 안 듣는 렘넌트 있고요. Ada remnant yang selalu mendengarkan firman Tuhan walaupun mereka sibuk belajar di luar negeri, tetapi ada juga remnant yang tidak mendengar firman sama sekali. 부모님도 못 도와줘요. Kalau kondisinya kayak seperti itu, mereka tidak bisa mengubah dirinya mereka dan juga tidak bisa membantu orang tua. Coba kita melihat Alkitab ini. 하나님께서 가장 중요한 언약 잡는 시간에
pada saat waktu kita memegang janji Tuhan, waktu yang begitu penting itu, 다니엘에게요. 다니엘에게 위기가 온 겁니다. 이때 하나님이 주의 천사를 보내사 pada saat Daniel menghadapi krisis, masalah, Tuhan mengirimkan pasukan 다니엘 malaikat. 10장 10절 20절에 다니엘이 기도하기 딱 엎드린 날부터 하나님은 천사장을 보내사 하나님의 역사를 이뤘다고 분명히 기록하고 Daniel 10 ayat 10 sampai 20 mengatakan bahwa pada saat Daniel berketetapan hati untuk berdoa, Tuhan mengirimkan pasukan malaikat. 보세요. Itu tercatat di Alkitab. 교회에 위기 왔을 때 Dan pada saat ada krisis 중직자들이 모여 meng- 기도했습니다. menimpa gereja, 그날 밤에 이상한 일이 벌어졌어요. para majelis gereja berkumpul dan 기도하고 berdoa. 있는 중에 헤롯 왕이 사망을 했고 Dan pada saat mereka berdoa bersama-sama, pada saat itu Raja 이스라엘에 Herodes 놀라운 일이 벌어졌어요. mati. Jadi hal-hal yang luar biasa terjadi di Israel. 사도행전 27장 24절 보세요. Kisah para Rasul 27 ayat 24. 바울이 지구상에 가장 중요한 일을 하러 가는 시간입니다. 배를 타고 지금 가는 시간입니다. Ini adalah waktu yang begitu penting di mana Paulus naik perahu untuk pergi ke suatu 이때에 tempat. 풍랑을 만납니다. Pada saat itu dia menghadapi sebuah angin topan yang besar. Dan pada malam hari itu, 어젯밤에 여호와의 사자가 내 곁에 서서 말했다. dan dikatakan bahwa karunia 바울아 두려워 말라 가이사 앞에 서야 하리라. pada saat itu malaikat yang selalu berdiri di sisinya Paulus dan di sana dikatakan janganlah takut. 사도 요한이 밤모습에 유배돼 가서 불안한 가운데 있을 때입니다. Pada saat Rasul Yohanes ia ketakutan. 보좌가 딱 나타나는데 그게 보좌가 아니라 하나님 앞에 여러분의 기도가 싹 다 담기는 게 나와요. Dan dia di sana menyaksikan apa? Pada saat ia berdoa, dia melihat ada malaikat-malaikatnya. 담기는데 주의 천사들이 심부름을 쫙 하는 거예요. Jadi pada saat kita berdoa, 그걸 보여줬어요. malaikatnya 사도요한이요 확신이 온 겁니다. mereka naik, habis itu membawa orang-orang membawa doa-doa itu 이번 di tangan malaikat. 주간 앞으로 여러분의 기도입니다. Jadi inilah doa yang saudara harus lakukan. 복음 없는 교회를 살린다. Kita harus menyelamatkan gereja yang tidak 이게 memiliki 우리 교회 Injil. 특별 사명입니다. Inilah tugas 아니, khusus 복음 없단 bagi 말이 gereja 무슨 kita. 말입니까? Apa artinya mereka tidak memiliki Injil? 세계 교회가 문을 닫고 있어요. Karena gereja seluruh dunia sedang tutup pintu. 전도운동입니다. 둘 중 하나입니다. Kita harus pilih satu, bencana atau gerakan 세계 재앙이냐 penginjilan. 전도운동이냐. Apakah bencana untuk seluruh dunia yang kita harus pilih atau gerakan Injil? 전도운동하는 사람들이 있어요. Jadi setiap zaman 이해를 Tuhan 못해요. memakai orang-orang yang melakukan gerakan penginjilan. Setiap zaman terjadi. 그 아무것도 아닌 사람 하니까 우습게 보고 핍박했어요. Ya karena orang yang melakukan gerakan penginjilan itu 전도운동하는 사람 나오면 핍박을. orang yang tidak memiliki latar belakang apa-apa sehingga mereka suka menganiaya. 그런데 변화돼 있어요. Tapi penganiayaan itu pun ya ada maksud Tuhan. 아니 복음 없단 말이 무슨 말입니까? 이거? Apa artinya mereka tidak memiliki Injil? 지금 문 닫고 있는 교회 중에 남아 있는 것도 미자립이 70%예요. Kalau kita melihat banyak gereja yang tutup pintu dan yang sisa pun 70%-nya adalah gerejanya gereja tidak mandiri. 통계 낸 사람 보니까 몇십 명 이하 교회가 몇 개 있는 게 아니고 44%. Jadi mereka benar-benar tidak mandiri. Jadi 44% dari seluruh gerejanya itu jemaatnya hanya tidak sampai 40 orang. 여러분이 진짜 기도하셔야 돼요. Jadi saudara kita harus benar-benar berdoa untuk mereka. 제가 2, 3일 센터가 완성되면은 거기서 또 하나 훈련을 하는 게 아닙니다. 다른 거 할 겁니다. Jadi pada saat kita selesai membangun 237 center, bukannya kita melakukan pelatihan seperti biasa, 무너진 교회 가서 확실한 망대를 세우는 전도 작전을 쓸 겁니다. tetapi di sana akan terjadi pemuritan di mana kita bisa membangun baptisan yang dapat membangun hamba Tuhan yang pasti, anggota majelis yang pasti dan remnant yang pasti. 하나님이 원하시는 거기 때문에. Tuhan pasti akan bekerja karena ini yang 교회들이 diinginkan 문을 oleh 닫고 Tuhan. 영적인 문제가 오고 사람 못 살리면 안 돼요. Karena masa gereja 말이 안 되죠. menghadapi masalah rohani dan mereka tidak bisa menyelamatkan 하나님은 jiwa-jiwa lain. 이런 일을 벌이실 겁니다. Jadi Tuhan yang akan melakukan hal-hal ini. 전혀 눈에 안 보이는 게 때문에 사람들은
모르고 가져가지도 못해요. Karena ini semua halnya tidak kelihatan di mata, jadi banyak orang tidak tahu dan tidak bisa merebut juga. Jadi mengapa harus melakukan seperti 여러분의 ini? 생은 딱 한 번입니다. Karena kehidupan saudara hanya sekali. 우리는 뭐 해야 될까? Jadi kita harus melakukan apa? 지금까지는 가장 중요한 거 기도 시작해야 돼요. Dan sekarang saatnya kita harus mulai berdoa. Ini yang paling penting. 세 가지 뜰 Dan kita harus berdoa untuk 3 pelataran. 여기다가 Di ini, di tempat ini, di gereja, di tempat bisnis, dan di dalam doa saudara. 그러면 하나님이 하늘의 군대를 동원시키실 것이에요. Kalau gitu Tuhan yang akan mengirimkan pasukan malaikat dari kerajaan 앉아 surga. 있는데 하나님은 여러분 산업처의 역사를 시작하신다. Walaupun saudara hanya duduk di tempat ini, tetapi Tuhan yang bekerja di bisnis saudara. Kemanapun saudara pergi, Tuhan yang bekerja. 요즘 또 신기한 일이라는 생각이 가지고 뭐 여러분 뭐 알게 될 거니까 얘기하는데요. Jadi saya akan menceritakan hal ini kepada saudara. 부산서 1시간 배를 딱 타면 1시간만 가면은 부산에서도 보일까 말까는 섬이 하나 있어요. Kalau kita dari kota Busan, ada satu pulau yang dekat dari Busan, tapi sedikit kelihatannya dari kota Busan. 부산에서 어비가 까맣게 보인다니까요. Jadi pulau itu kelihatannya tetapi agak samar-samar gitu, kayak hitam-hitam. 대마도라는 일본 말로 스시마라고 하는 섬이에요. Dan itu pulau yang namanya Tsushima, pulau Jepang. 근데 우리 1시간 그래도 그 외국이니까 배 타고 가야 돼. Dan kita harus naik perahunya ya 1 jam dari kota Busan untuk pergi ke pulau itu. Dan pulau itu, pulau Jepang itu, udaranya begitu bagus sekali. Jadi saya suka pergi untuk memancing di sana, tapi tidak ada waktu untuk pergi ke sana. 몇번 가서 이렇게 기도하고 그랬는데 여기 정말로 치유사회 훈련하면 너무 좋겠다라고 생각한 거예요. Jadi beberapa kali saya pergi mengunjungi ke sana dan saya merasa itu tempatnya bagus sekali untuk melakukan pelayanan untuk penyembuhan orang-orang sakit. 기도 몇 번 했을 뿐이지 보고 생각나는 거 보고 야 이런데 진짜 너무 지금 좋겠다 이런 생각을 했어요. Jadi apa yang saya lakukan itu hanyalah ya berdoa dan berharap ya ini pasti bagus sekali untuk melakukan pelayanan. 그걸 탁 알고 말이야. 그 소가 장로님 그걸 샀어. Dan seorang penatua yang bernama Soga, dia telah membeli tanah itu di pulau itu. 시간이 되지면 중요한 훈련을 할 수 있겠구나 이런 생각을 했습니다. Jadi saya kepikiran kalau kita punya waktu ya kita bisa melakukan pelayanan di sana. 우리 모든 가는 곳에 우리가 무슨 머리를 쓰거나 노력하거나 그냥 그런 거 없습니다. 그냥 언약만 잡고. Jadi sama seperti ini, bukannya kita harus pakai otak dan benar-benar khawatir di mana kita harus melakukan pelayanan, tetapi Tuhan sendiri yang menunjukkannya. 언약을 잡고 기도하신다면 하나님은 여러분은 가셔야 될 곳에 앞서 Mengapa saya membicarakan hal ini? Kalau saudara benar-benar memegang janji dan berdoa, sebelum saudara pergi ke suatu tempat, Tuhan sendiri yang pergi terlebih dahulu. 기도할 때 하나님은 적각 얻을 때 역사하십니다. Dan Tuhan yang dulu yang pergi ke sana dan pada saat kita berdoa langsung dijawab. Maka dari itu kita beribadah. 기도 왜 하면 그래서 기도하는 Maka dari itu kita berdoa. 기도는 굉장한 거거든요. Karena doa ini sangat luar biasa. 하나님은 하나님의 이루리는 주의 사자들을 여러분이 오늘 언약 잡는 순간 그 시간에 역사하시는 거예요. Karena Tuhan pasti akan bekerja pada saat kita memegang janji Tuhan dan berdoa. 잃어버린 세 가지 뜰을 만들고 기도할 때. Pada saat kita membuat 3 pelataran yang hilang dan pada saat kita berdoa untuk hal itu. 예수님이 이것 때문에 화까지 냈다니까요. Yesus sampai marah-marah untuk hal ini. 얼마나 답답했으면요. Karena kita pasti kelihatannya sangat tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan. 아이들의 뜰에서 장사하고요. 이방인 뜰 거기서 짐승 기르고. 예수님이 너무 화를 낸 거예요. Padahal kita sudah selesai membuat bait Allah, tetapi di pelataran yang seharusnya untuk orang-orang asing kita melakukan penjualan dan juga 우리나라는 이런 2, 3질 나라 치유 썸이라는 작업을 해야 됩니다. melakukan hal-hal yang lain di tempat yang penting. Jadi ini saatnya maksud Tuhan untuk fokus kepada melakukan pelayanannya itu untuk 237 dan penyembuhan dan summit. 여러분이 하는 게 모든 것이 그렇게 되도록 기도 시작해야 돼요. Jadi kita harus berdoa supaya hal-hal ini dapat terjadi. 그래서 갈보리산, 감남산, 마가다락방에서 모든 걸 완성했어요. Jadi Tuhan menyelesaikan semuanya di Bukit Kalvari, Bukit Zaitun dan juga Loteng Markus. 뿐만 아니죠. Bukan hanya itu saja. 드디어 모든 여러분들은 망대를 세워라. Dan semua saudara harus membuat baptisan. 이번에 우리
됨되하면 우리 찬양하는 분들이 제일 헌신을 많이 할 건데요. 여러분들이 정말 세계에서 237 기도의 망대를 세워. Jadi saya melihat tim worship akan melakukan pelayanan yang sangat banyak pada kali ini, pada WRC ini. 파수꾼이 될 수 있어요. Dan saudara harus memiliki kepastian tentang identitas saudara untuk menjadi seorang pengintai. 나는 그 정치인들에 대한 얘기 잘 안 하는데 우리 김어성이는 렘넌트라. Saya tidak suka membicarakan tentang politikus, tapi ada seorang remnant yang telah masuk sebagai seorang politikus, 그대로 하면 떨어져. tapi dia di Partai Demokrat. 그래 막 잘못하는 거 뭐라 하라니까. Tetapi saya tidak menyuruh apa-apa kepada dia. Tapi harus jujur, harus jujur mengatakan apapun dan melakukan apapun. Karena di partai itu pun membutuhkan Injil. Jadi saya menyuruh dia untuk harus jujur kepada semuanya, untuk partainya sendiri dan juga partai lawannya. Jadi kita harus benar-benar berdoa untuk dia. 중요한 언약 가진 사람이 진짜 언약을 잡을 때 하나님 이 일을 버리셨다 그 말이에요. Jadi pada saat orang yang memegang Injil, janji Tuhan yang 우리 pasti, 교회는 뭘 해야 될까? Tuhan yang akan bekerja. Terus kita harus melakukan apa? 첫째입니다. Pertama, 문 닫는 교회 살리는 교회. kita harus berdoa supaya kita bisa menjadi gereja yang dapat menyelamatkan gereja-gereja yang sedang tutup pintu. 많습니다. 기도하셔야 돼요. Banyak sekali gereja yang seperti ini, maka kita harus berdoa. 복음 없는 나라. Dan kita harus menyelamatkan negara-negara yang tidak memiliki Injil. 이거 살려. Banyak sekali, kita harus menyelamatkan mereka. 힘든 것처럼 보이지만은 하나님이 가장 원하시는 거 하면 역사하시게 돼 있어요. Kelihatannya susah, tetapi pada saat kita melakukan apa yang paling diinginkan oleh Tuhan, pasti Tuhan yang akan bekerja. 중요한 거. Yang lebih penting lagi, 전도 전혀 모르는 237 나라의 지도자. pemimpin 237 negara yang tidak tahu sama sekali tentang Injil. 외국의 거의 나라가 신학 공부도 안 하고 전도 훈련을 안 받고 지도자가 돼요. Karena saya melihat banyak di luar negeri, mereka menjadi seorang pemimpin tanpa mereka mempelajari 또 훈련시켜. teologi dan juga tanpa 그리고 dilatih. 지금 Jadi kita harus melatih mereka. 복음 전혀 못 듣고 있는 전 세계 후대들. Dan generasi muda untuk seluruh dunia yang tidak mendengar Injil sama sekali, kita harus selamatkan mereka. 더 중요한 거는 Dan yang lebih penting lagi, TCK들. TCK. TCK란 말은 외국 사람인데 제3 문화권에 있는 이것도 알고 저것도 알고 이 TCK들 많습니다. TCK artinya Third Culture Kid, yang artinya anak-anak dengan budaya yang ketiga. Jadi mereka memiliki dua budaya. 모세가 TCK입니다. Contohnya Musa. 모세는 히브리 사람이에요. Musa ini orang 근데 Ibrani, 어디 살고 있냐? tapi dia 애굽에 tinggalnya di Mesir. 아무데도 안 먹히는 거예요. Jadi dimanapun dia tidak termasuk. 그걸 보고 TCK라고 합니다. Anak-anak yang seperti itu kita 놀라웠겠죠? sebutnya TCK. TCK는 버림받은 사람처럼 보이지만은 하나님은 TCK를 썼어요. TCK ini kelihatannya mereka adalah orang yang terbuang, tetapi Tuhan memakai TCK ini. 기도하셔야 됩니다. Jadi kita harus berdoa. 많은 장애인들이 훈련받을 곳도 없어요. Dan tidak ada tempat untuk para disabilitas untuk dilatih. 우리 교회에서는 해야 됩니다. Jadi setidaknya gereja kita harus melakukan itu. 그리고 이제 렘넌트를 그냥 보내는 것이 아니고 Dan kita bukannya langsung mengirimkan 리더를 remnant 훈련시켜서 ke dunia, tetapi kita harus melatih mereka sebagai leader, sebagai pemimpin dan 그래서 지난주를 이어 utus mereka. 검토일 시대를 열자. Maka dari itu, mari kita membuka zaman di mana kita fokus kepada hari Jumat satu minggu. 왜 바울이 갈라디아 교회를 보고 얘기했습니다. 다른 복음 전하면 다른 복음을 받으면 저주를 받을지어다. Mengapa 왜 그렇게 했어요? Paulus sampai mengatakan bahwa jika menyampaikan Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah 이유가 있죠. kau. Ada alasannya. 첫째입니다. Pertama, 왜 그랬을까요? mengapa? 다른 복음에
원조입니다. Karena ini adalah original dari yang namanya Injil yang berbeda. 증거는 원조가 누굴까요? Siapa yang membuat Injil yang berbeda ini? 이게 바로 Pertama kalinya, 창세기 3장, 6장, 11장 사단이 그랬습니다. yaitu setan dari Kejadian pasal 3, 6, 11. Jadi setan ini yang telah memasukkan Injil yang berbeda ini kepada kita. 지금도 이 일은 벌어지고 있죠. Dan sampai saat ini pun hal-hal terjadi. Kejadian pasal 3, 6, dan 11. 얘기했는가? 네가 하나님처럼 되는 거야. Setan mengatakan apa? Kamu akan bisa seperti Tuhan. Kejadian pasal 3, insiden yang terjadi di Taman Eden. 완전히 사단에게 잡혀서 네피림이 된 거예요. Dan pada zamannya Nuh, banyak orang terjebak dalam pikiran Nephilim dan mereka 하나님께 도전하자. melakukan gerakan menara Babel. Mari kita tantang Tuhan, kita menjadi yang lebih tinggi. 다른 복음의 원조가 요 사탄이라니까. Dan hal-hal ini sampai sekarang pun terjadi. Jadi ini adalah sumber dari Injil yang berbeda. 반드시 응답 옵니다. Jadi kalau saudara memegang Injil ini pasti akan menerima jawaban. 아무리 몸부림쳐도 안 되니까 그때부터 무속 똑같습니다. 지금도 굉장합니다. 이제는 막 인터넷으로 뭐로 막 나옵니다. 지금 영화로. Dan karena mereka tidak berusaha sekuat apapun, mereka tidak bisa melakukannya. Makanya mereka memakai 점술로 pakai 사도행전 19장 우상으로 그러다가 pakai adat istiadat dan juga pakai ramalan dan juga pakai idola. Seperti Kisah Para Rasul 13 ayat 16 pasal 6 13 pasal 16 pasal 19. Jadi ini masuk ke dalam 12 strategi setan. Jadi, maka dari itu Paulus mengatakan bahwa jika menerima 그런데 Injil yang berbeda, terkutuklah kau. 시작입니다. Jadi ini adalah titik mulai dari Injil yang berbeda. 여러분이 잘 보시고 기도해야 됩니다. Saudara harus lihat baik-baik dan berdoalah untuk hal 다른 ini. 복음이 시작이 어디로 들어가냐면은 유대인에게로 들어간 거예요. Jadi Injil yang berbeda ini mulainya dari mana? Mulainya dari orang-orang Yahudi. 그게 바리새교입니다. Kan itulah agama yang dianut oleh orang-orang Farisi. 이 사람들에게 다른 복음이 들어가. Jadi mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka percaya kepada Injil yang berbeda. 대단하죠. Ini hal yang luar biasa. 하늘에서 온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Maka Paulus mengatakan bahwa walaupun malaikat yang menyampaikan Injil yang berbeda ini, terkutuklah dia. 여러분의 응답이 정말 쏟아질 겁니다. Kalau saudara memegang janji Tuhan yang ini, walaupun saudara tidak mau menerima jawaban, pasti jawaban itu datang sendirinya. 장로님들이 깨달아 버리고 중직자들이 깨달아 버리면 여러분 산업에는 하나님의 나라 분명히 이루어질 겁니다. Kalau penatua yang menyadarinya dan anggota majelis yang menyadarinya, pasti saudara bisa. 이거는 뭐 지나치게 생각할 건 아닙니다. 역사적 증거입니다. Pasti saudara bisa menyadarinya. Jadi jangan memikirkan hal ini 사단은 여러분 속에 다른 복음을 심으려고 jauh dari kita, karena sekarang pun setan mau memasukkan Injil yang berbeda kepada kita untuk menyerang kita. 그런 얘기 지금 속한 거예요. Jadi kita suka tertipu. 이게 어디로 파고 들어갔습니까? Jadi kita masuk ke dalam hal-hal seperti apa? 다른 복음이 중세교회로 파고 들어간 거예요. Gereja di zaman pertengahan. 그 대표적인 예가 메시 천주교 들었긴데 미안합니다만 천주교였습니다. Dan 파고 들어갔어요. contohnya ya gereja Katolik. 거의 넘어갑니다. 어떻게 나왔냐면요. 선행을 강조하는 Karena mereka menegaskan kebaikan. 천주교 됐죠. 나쁜 거 아니에요. Itu bukan suatu hal yang tidak baik. Mereka menegaskan kebaikan. 윤리 강조합니다. Dan mereka menegaskan etika, moral. 공로 강조합니다. Dan mereka menegaskan soal sumbangan. 너무 강조합니다. Dan mereka menegaskan kebersamaan, harmonis. 참 좋은 건다요. 검소. Dan juga mereka menegaskan harus kita itu rendah hati 천주교 중국입니다. dan kesederhanaan dan juga membantu orang lain. Pengabdian itu hal yang sangat syukur, tapi mereka tidak memakai Injil sama sekali dan berdoa dalam nama Maria. 그건 좋아요. Yaitu 그거는 자기들도 아니라고 변명하니까. itu pun masih ada orang yang menolak, katanya mereka tidak berdoa dalam nama Ibu Bunda Maria. Katanya mereka hanya menghormati Ibu Bunda Maria. 선행을 하다가 넘어서서 공로를 세우면 구원받아. Tapi kalau kita melihat apa pertengahan, mereka menegaskan bahwa 사람이 이렇게 됩니다. kalau kita melakukan kebaikan, baru kita akan diselamatkan. 범죄했을지라도 속죄표 사면
없었죠. Walaupun kita berbuat dosa, tetapi kalau kita membeli untuk pengampunan dosa, katanya kita diampuni dosanya. 그러니까 간단해. Jadi ya sangat sederhana. 저 사람이 헌금 들어간 거를 이동한단 말이에요. 가서 뺏어보는 거예요. Jadi misalkan ada satu orang yang mau merebut persembahan. 그러니까 그걸 간단해. Ya karena itu tetap uang, walaupun persembahan. 가서 속죄표 사면 돼. Tapi untuk menghapus dosanya dia, ya dia tinggal beli aja pengampunan dosa. 무슨 웃긴지 잘 이해 못했습니까? Itu hal yang terjadi di gereja Katolik dulu. 말이 안 되잖아요. Ini tidak masuk akal. 그러니 마틴 루터가 그래도 그렇지 해도 너무하지 우리가 그리스도 믿음으로 구원받지 어떻게 그리스도 구원을 받습니까? 라고 나온 거예요. Maka dari itu Martin Luther mengatakan bahwa kita itu diselamatkan melalui iman, bukan melalui tindakan perbuatan. 사형선고네. Dan Martin Luther dihukum mati. 그러니 이게 하나님이 루터를 보호했는데 복음이 막 퍼지니까 자체 내에서 이제 천주교에서 큰일 났거든. Dan dari gereja Katoliknya 자체에서 나오는 게 sendiri, 우리가 지금 루터 하는 말이 맞지 않냐? 그러니까 우리가 지금 고치자. 이렇게 나온 사람이 있어요. tetapi ada juga dari gereja Katoliknya sendiri mengatakan apa yang dikatakan oleh Martin Luther itu benar. igna티우스 로욜라라고 하는 신부가 우리가 맞지 않냐? 고치자 이렇게 나온 거예요. Dan ada seorang yang namanya Ignatius Loyola, dia mengatakan bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Martin Luther itu benar. Mari kita memperbaiki hal itu. Pokoknya selalu ada aja orang yang mau menghentikan Injil ini. 이게 어디로 넘어갔냐면요. Dan itu berlanjut menjadi 유럽교로 넘어가. menjadi halangan juga bagi gereja-gereja di Eropa. 그래, 지금 복음 다 없애버린 거예요. Mereka menghilangkan semua Injil di sana. 유럽은 마약 동네 돼서 있죠. Dan kita melihat banyak orang yang kena narkoba di sana. 다 하니까. Kalau kita melihat di Eropa sekarang, mereka tidak nangkap lagi orang yang narkoba. 시비가 얼마 안 돼. 왜냐 다 하니까. Karena semua orang yang melakukan itu, dan kita tidak boleh menyerang orang yang LGBT karena semua orang yang kena masalah LGBT. 거기 맞다 안 맞다 이전에 그런 사람 한 명이 막 되게 그냥 그 회사 그룹을 이루고 있고. Jadi ini bukan soal benar atau salah, tetapi satu perusahaan. Mereka satu orang, satu perusahaan, satu komunitas. Mereka menganut hal itu. Ya, saya tidak menghina mereka, tetapi 그렇잖아요. ya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. 정상적인 남자가 정상적인 여자 보고 좋다 결혼하고 싶다 이래야지. Seorang laki-laki 정상적인 남자가 정상 남자 쳐다보고 아이고 연애하고 싶다. 정상은 아닙니다. seorang pria normal tidak mungkin melihat pria normal yang lainnya merasa aku ingin pacaran sama dia. Itu bukan. 지난번 부산 내가 묻더라. 동성연애가 뭐가 잘못됐으면 묻더라 내인데. Jadi ada orang yang bertanya, jadi apa salahnya kita 법적으로 잘못 없어. kalau kita semacam pernikahan sesama jenis, ya secara hukum tidak masalah, tetapi secara rohani ada masalah. 그러니까 예비해라. 그래. Jadi saya mengatakan kita harus bersiap-siap. 믿는데 거짓말을 하면 되겠냐? Masa saya bohong? 이게 중요한 사람이고 하나님의 사람이라면 내가 바른 말 해줘야 될 거 아니야? 네 영적 문제 와. Dan saya mengatakan hal ini kepada orang Kristen. Jadi masa kalau kamu adalah anak Tuhan, ya pasti akan menghadapi masalah rohani. Jadi itu yang terjadi di gereja Eropa 복음 다 없어 미국 교회. dan gereja di Amerika Serikat. Injilnya hilang semua. 크리스마스란 단어 쓰지 마. 그리스도 들어가니까 쓰지 마. Seberapa banyak mereka hilangnya? Mereka tidak boleh memakai kata Christmas karena ada Chris, ada arti salib di dalam Christmas 전 itu. 세계 후진국은요 신비주의 빠져. Dan kalau kita melihat kalau kita melihat gereja-gereja di negara berkembang, mereka jatuh dalam sinkretisme. 살려야 됩니다. Jadi kita harus menyamakan gereja-gereja yang seperti itu. 다른 복음의 결과입니다. Maka dari itu, ini adalah hasil dari Injil yang berbeda. 결과가 옵니까? Hasilnya bagaimana? 다른 복음이 그래 여러분은 괜찮은데 여러분은 뭐 그냥 살다 지금 하는 나라에 가면 되는데 그냥 갈 일이 아니고 후대들이란 말이에요. Ya, kalau saudara tinggal hidup di dunia ini dan dipanggil oleh Tuhan, ya sudah. Tetapi masalahnya generasi muda kita, 사단의 노예가 되는 겁니다. generasi berikutnya akan menjadi 옛날에는 budaknya 강대국의 노예인데 지금도 setan. 아니에요. 사단의 노예가 되고 거기에 포로되고
거기에 속국된다 그 말이에요. Kalau dulu ya mereka mungkin menjadi generasi yang dijajah sama 유랑민은 갈 것도 없어요. 이제 이미 negara maju. 세계화됐기 때문에 바로 사단의 노예포로 소국돼. Tapi sekarang ya tidak ada penjajahan karena ini sudah globalisasi, tetapi mereka menjadi budaknya setan. 7절에 이런 말씀이 있죠. Di ayat 7, 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. 맞는 말 주워 와서 교란시킵니다. 그렇죠? Jadi kalau misalkan memutarbalikkan Injil Kristus artinya pasti memutarbalikkan hal yang benar. 맞는 말로 주워 와서 교란시키래. Jadi apa artinya kalau mereka memakai kata yang salah, pasti pakai kata yang benar untuk memutarbalikkan. 맛있는 거 먹지 않았냐? Dan kalau misalkan kita makan, 지금 여기 모래땅에 맛있는 거 없지 않냐? dan coba kita melihat di sini, 이렇게 나왔어요. 맞는 말로 교란시킨다니까. pasti mereka memakai kata-kata yang benar untuk memutarbalikkan fakta. Kalau di Mesir, 여기는 사막이고 무덤도 없지 않냐? kalau di Mesir banyak 지금 우리 kuburan. 어디서 장사할 거냐? Oh, tapi kalau di luar Mesir tidak ada kuburan. Bagaimana caranya kita? 그걸 교란시켰어요. 가나안 땅 못 들어가도록 만들어. Jadi rakyat Israel terus mencari alasan supaya kita tidak masuk ke tanah Kanaan. 기분이 같은 사람들이야. Dan siapa yang melarang mereka masuk ke dalam tanah Kanaan? Yaitu orang 굳게 잡으셔야 됩니다. Yahudinya sendiri. Jadi ini saatnya kita memegang janji Tuhan yang benar. Sekali kita memegang janji Tuhan ini, pasti jawaban yang penting akan datang. Jawaban seperti apa? 이 언약이면 성경에 얘기했던 5가지 응답이 와요. Jadi 5 jawaban yang diceritakan oleh gereja akan datang. 언약적인 축복. 아침에 얘기했죠. 언약 잡는 순간에 Jadi berkat perjanjian. Pada saat kita memegang perjanjian, jawaban itu akan datang. 근원적인 응답을 Dan Tuhan akan memberi 제대로 잡아버리면 확실합니다. jawaban yang secara sumber. Jadi kita harus percaya. 여러분이 응답받아야 다른 사람이 살아요. Jadi saudara harus menerima jawaban supaya orang lain pun bisa hidup. 대표적 응답. Dan saudara akan menerima jawaban sebagai perwakilan. 여러분이 응답받으면 후대들이 살아나요. Kalau saudara yang menerima jawaban itu, generasi mudanya yang akan hidup bersama-sama. Dan saudara akan menerima jawaban yang seperti monumen. 아무도 막을 자 없어. Jadi sekali saudara menerima jawaban itu, tidak ada yang dapat dihentikan. 여기 아브라함에게 처음에 나온 겁니다. Jadi jawaban 지금도 계속되고 있어요. yang tidak ada yang dapat menghalanginya, itu yang dimiliki oleh Abraham. 여러분은 이 자리에 계신데 하나님의 나라는 여러분의 산업처에 지금 이루어지고 있습니다. Jadi walaupun saudara duduk di tempat beribadah ini, tetapi kalau Tuhan bekerja di bisnis saudara, di ladang saudara. 아무것도 몰라. 그러니 불신자에게 지는 거요. Jadi kalau saudara tidak percaya dengan hal ini, ya pastinya saudara tidak bisa percaya dengan dunia rohani dan kalah sama orang-orang yang tidak percaya. 많은 렘넌트와 TCK들과 다민족들 오게 될 겁니다. Dan sekarang pastinya Tuhan akan mengirimkan banyak orang TCK dan juga orang-orang multietnis yang Tuhan akan kirimkan kepada kita. 오직 예수, 오직 하나님의 나라, 오직 성령이 뭡니까? Maka dari itu apa maksudnya dari hanya Yesus, hanya Roh Kudus, dan 성삼위 하나님. hanya kerajaan Allah. Jadi sama sampai sekarang. Allah 오직 Tritunggal. 기도, 오직 전도, 오직 선교 뭡니까? 이게 세 가지 뜰이에요. Jadi hanya doa, hanya penginjilan misi, dan ini adalah 3 pelataran. 세 가지 뜰과 보좌의 축복. Jadi 3 pelataran bersama dengan berkat tata kerajaan sorga. Jadi sama. 오직 237 나라 살리고 여러분 5천 종족 살리는 귀중한 응답을 받게 되면 어떻게 됩니까? Dan kalau saudara menerima jawaban yang begitu penting untuk menyelamatkan 237 negara dan 5.000 suku, 이게 땅 끝까지 일어나는 삶 시대 살리는 응답이에요. ini adalah jawaban yang akan menyelamatkan 3 zaman yang dimana membuat semua orang sampai di ujung bumi akan dibangun kembali. 순간에 하나님은 여러분 미래의 길에 역사하실 겁니다. Jadi pada saat saudara memegang perjanjian, pastinya Tuhan akan menjawab. 여러분 산업처에 역사하실 겁니다. Di ladang bisnis saudara, Tuhan akan bekerja. Alasannya apa? Untuk melakukan penginjilan seluruh dunia. Jadi ini saatnya. 산업이 연약하게
있을지라도 하나님은 새롭게 시작하실 겁니다. 왜냐 이거 하라고요. Jadi walaupun saudara memiliki bisnis yang kelihatannya sangat lemah, tetapi Tuhan kalau bekerja pasti untuk melakukan hal-hal ini. 5분만 기도해도 돼요. Kalau untuk remnant, peganglah janji Tuhan dan berdoa hanya 5 menit saja. 렘넌 때는 맞다라고 생각만 해도 역사를. Kalau remnant, kita memiliki penyadaran, oh iya benar, ini saja Tuhan akan bekerja. Dan remnant menyadari firman pun Tuhan akan bekerja. 중요한 주간입니다. 렘더 데이도 있고 준비하는 많은 일꾼들이 큰 은혜 받는 주간으로 여러분의 기도를 부탁드립니다. Dan ini adalah minggu yang sangat penting karena saatnya kita mempersiapkan WRC dan lain-lainnya. Mohon bantuan doanya. 예배 시간 주심을 감사드립니다. Tuhan terima kasih karena Tuhan telah memberi waktu kepada kami untuk beribadah di mana kami dapat menikmati berkat tata kerajaan sorga. Biarlah kerajaan Tuhan datang kepada hati kami. 하나님의 나라 임하게 Biarlah 하옵소서. kerajaan Tuhan datang di masa depan kami. 지금 이 시간에 우리에게 능한 손으로 치유해 주옵소서. Dan pada saat ini tolong pulihkanlah kami dengan tangan Tuhan yang berkuasa. Jika ada orang yang bersusah hatinya, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja pada saat sekarang. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.